Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong kuatkan hamba-Mu ini ya Allah. Nak, Nenek boleh minta sedikit nasinya untuk berbuka. Nenek 3 hari belum berbuka puasa pakai nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di saat adzan maghrib hampir berkumandang, seorang pemulung tua berusia 89 tahun berjalan tertatih di trotoar kota. Perutnya kosong karena 3 hari tak berbuka. Sementara di depannya, terhidang meja mewah penuh makanan. Dengan tangan gemetar dan hati penuh malu, ia memberanikan diri meminta sisa makan demi menyambung hidup. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu datang pelan, nyaris tanpa suara, menyelinap di antara gedung-gedung tinggi yang berdiri angkuh di sepanjang jalan kota. Lampu-lampu malam memang sudah padam, tetapi dingin sisa hujan masih menempel di aspal, menusuk telapak kaki siapapun yang melangkah tanpa alas layak. Di sudut trotoar yang retak dan tak lagi rata, seorang perempuan tua berdiri terpaku, memandangi jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan dan orang-orang yang tergesa memulai hidup mereka. Namanya Mbah Sumirah. Usianya sudah 89 tahun, namun angka itu terasa kecil dibanding berat hidup yang dipikulnya selama puluhan tahun. Tubuhnya kurus, nyaris seperti ranting kering yang dipaksa berdiri melawan angin. Punggungnya membungkuk, seolah tulang-tulangnya sudah terlalu lelah menyangga beban dunia. Di bahunya tergantung sebuah karung besar, jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri, penuh dengan botol plastik, kaleng penyok, dan sisa-sisa yang sudah dianggap tak bernilai oleh siapapun. Setiap langkah Mbah Sumirah selalu diiringi bunyi gesekan karung dengan kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Suara itu kecil, namun cukup untuk mengabarkan bahwa masih ada satu jiwa yang bertahan di tengah kerasnya kota. Sandal jepitnya sudah tipis, bagian tumitnya hampir putus, membuat setiap langkah terasa seperti menginjak jarum. Namun ia tetap berjalan, perlahan tapi pasti, menyusuri tong-tong sampah, halaman belakang toko, dan sudut-sudut gelap yang sering dihindari orang. Bulan itu adalah bulan puasa. Bagi sebagian orang, bulan puasa adalah bulan penuh keberkahan. Meja makan melimpah saat sahur dan berbuka, serta masjid yang ramai oleh doa dan harapan. Namun bagi Mbah Sumirah, bulan puasa adalah ujian paling sunyi. Ia tetap berpuasa, meski tubuhnya sering gemetar karena lapar. Ia tetap menahan haus, meski tenggorokannya terasa kering seperti tanah retak yang lama tak disiram hujan. Tidak ada yang memaksanya berpuasa, tidak ada pula yang akan menyalahkannya jika ia memilih untuk tidak menjalankannya. Namun bagi Mbah Sumirah, puasa adalah satu-satunya harta yang masih bisa ia jaga. Ia merasa hanya dengan itu ia masih punya hubungan dengan Allah di tengah hidup yang seolah tak lagi peduli padanya. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa lirih. Bukan doa panjang yang indah, hanya gumaman pelan di sela napas yang pendek. Ia memohon kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. Ia memohon agar langkahnya tidak terhenti sebelum matahari tenggelam. Dan yang paling sering ia bisikan adalah permohonan sederhana, agar sore nanti ia bisa menemukan sesuatu untuk berbuka. Namun pagi itu terasa berbeda. Tubuhnya lebih lemah dari biasanya. Pandangannya sering berkunang-kunang, dan dadanya terasa sesak setiap kali menarik napas panjang. Sudah 3 hari ia tidak menemukan makanan layak. Jikapun ada, hanya nasi basi yang baunya menusuk, atau sisa minuman yang sudah tercampur air hujan dan debu jalanan. Itu pun sering ia bagi 2, setengah untuk diminum saat maghrib, setengah lagi untuk bertahan hingga sahur yang nyaris tak pernah datang. Langit pagi terlihat cerah, tetapi hati Mbah Sumirah terasa kelabu. Ia berhenti sejenak di depan sebuah restoran besar yang masih tutup. Kursi-kursi kayu tertata rapi di dalam,
Meja-meja bersih tertutup taplak putih. Dari balik kaca, ia bisa melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput, mata cekung, dan kulit yang menggelap karena matahari. Ia menunduk, bukan karena malu pada pantulan itu, melainkan karena ingatan yang tiba-tiba menyeruak. Dulu, sangat lama sekali, ia juga pernah duduk di meja makan seperti itu. Bukan meja mewah, tapi meja kayu sederhana di rumah kecilnya. Ia pernah menjadi seorang istri, pernah menjadi seorang ibu, pernah merasakan sahur bersama dan berbuka dengan senyum. Namun semua itu kini terasa seperti cerita orang lain, cerita yang tak lagi punya tempat dalam hidupnya. Mbah Sumirah kembali berjalan. Karung di punggungnya semakin terasa berat, meski isinya tidak seberapa. Berat itu bukan hanya dari barang-barang bekas, tetapi dari usia, dari kenangan, dan dari rasa lapar yang menekan perutnya sejak beberapa hari lalu. Ia menyusuri jalan utama, melewati orang-orang yang sibuk dengan ponsel, tas kerja, dan kendaraan mahal. Tak satu pun menoleh, dan Mbah Sumirah sudah terbiasa dengan itu. Baginya, tidak terlihat adalah hal yang paling menyakitkan sekaligus paling aman. Tidak ada tatapan jijik, tidak ada kata kasar, tetapi juga tidak ada uluran tangan. Ia seperti bayangan yang berjalan di antara cahaya kota. Menjelang siang, matahari mulai meninggi. Panas merambat naik dari aspal, membuat udara terasa berat. Mbah Sumirah berhenti di bawah pohon kecil di pinggir jalan. Daunnya tak banyak, namun cukup memberi sedikit teduh. Ia duduk di trotoar, memijat lututnya yang terasa nyeri. Nafasnya tersengal, dan keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Di saat seperti itu, godaan untuk membatalkan puasa datang begitu kuat. Perutnya melilit, kepalanya terasa ringan, dan di sudut jalan ada botol minuman setengah penuh yang ditinggalkan seseorang. Airnya keruh, tapi tetap air. Mbah Sumirah menatap botol itu cukup lama. Tangannya terlulur perlahan, lalu berhenti di udara. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Ia memilih berdiri, memunggungi botol itu, dan melanjutkan langkahnya meski tubuhnya menolak. Baginya, jika ia harus jatuh hari itu, ia ingin jatuh dalam keadaan masih berusaha taat. Bukan karena ia suci, tetapi karena itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidupnya masih berarti. Waktu berjalan lambat. Setiap jam terasa seperti satu hari. Setiap langkah terasa seperti 1000 langkah. Namun Mbah Sumirah terus bergerak, dari satu sudut ke sudut lain, mengais sisa-sisa yang tak lagi diinginkan orang. Karungnya sedikit bertambah isi, tapi tenaganya semakin terkuras. Sore mulai merayap turun. Langit berubah warna, dari biru terang menjadi jingga lembut. Angin sore membawa aroma makanan dari berbagai arah. Bau gorengan, nasi hangat, dan masakan rumah tangga menyeruak di udara, menusuk hidung dan perut Mbah Sumirah. Bau itu adalah ujian paling berat. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Setiap menjelang maghrib, hatinya selalu dipenuhi kecemasan yang sama. Apakah hari ini ia akan berbuka? Apakah hari ini ia akan kembali hanya minum air? Atau apakah hari ini tubuhnya tak lagi sanggup menunggu azan? Ia berjalan menuju kawasan restoran dan kafe yang mulai ramai menjelang berbuka. Lampu-lampu mulai dinyalakan, kursi-kursi disusun, dan orang-orang datang dengan wajah cerah. Di antara keramaian itu, Mbah Sumirah tampak semakin kecil. Namun langkahnya justru tertarik ke sana. Bukan karena harapan besar, tetapi karena disitulah biasanya ia menemukan sisa makanan setelah orang-orang selesai makan. Namun hari itu terasa berbeda. Entah karena lelah, entah karena lapar, atau entah karena takdir yang mulai bergerak pelan. Langkahnya melambat di depan sebuah restoran yang tampak lebih ramai dan lebih terang dari yang lain. Meja-meja diletakkan hingga ke trotoar, taplak putih bersih menutupinya, dan lilin-lilin kecil menyala, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan hidupnya.
Mbah Sumirah berdiri agak jauh, memperhatikan. Matanya menyapu setiap meja, setiap piring, setiap gelas. Ia tidak mencari orang tertentu, tidak pula mencari belas kasihan. Ia hanya mencoba menguatkan diri untuk satu hal yang selama ini jarang ia lakukan, meminta. Tangannya gemetar saat ia menggenggam pegangan karungnya. Dadanya naik turun dan napasnya terasa berat. Harga diri adalah sesuatu yang sudah lama terkikis oleh waktu dan keadaan, namun tetap saja meminta langsung kepada seseorang selalu terasa lebih menyakitkan daripada memungut sisa dari tong sampah. Ia menoleh ke langit yang mulai gelap. Bibirnya bergerak pelan melafalkan doa singkat. Tidak ada air mata, hanya ketundukan yang dalam. Setelah itu, ia menarik napas panjang dan melangkah lebih dekat ke deretan meja. Di salah satu meja, ia melihat seorang pria duduk sendirian, pakaian rapi, wajah bersih, dan di depannya tersaji makanan yang masih utuh. Pria itu tampak menunggu seseorang, sesekali melihat ke arah jalan. Mbah Sumirah tidak tahu siapa pria itu, tidak tahu apa pekerjaannya, dan tidak tahu bagaimana hatinya. Yang ia tahu hanyalah waktu berbuka semakin dekat dan tubuhnya hampir menyerah. Langkah Mbah Sumirah terhenti beberapa meter dari meja itu. Kakinya terasa tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil akan mengubah sesuatu, meski ia belum tahu apa. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan ujung kerudung lusuhnya. Suara azan belum terdengar, tetapi detik-detik menuju maghrib terasa semakin dekat. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia kumpulkan dari doa sepanjang hidupnya, Mbah Sumirah melangkah satu langkah lagi ke depan. Karung berat di punggungnya bergeser, seolah mengingatkan seluruh beban yang ia bawa selama ini. Di titik itulah, tanpa ia sadari, hidupnya sedang bersiap berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah Mbah Sumirah terasa semakin berat sejak sore itu. Setelah ia menjauh perlahan dari deretan meja restoran, kakinya seperti kehilangan kekuatan. Bukan karena ia ditolak, bukan pula karena ia dipermalukan. Ia bahkan belum sempat benar-benar meminta. Namun keberanian yang ia kumpulkan sejak siang seolah terkuras habis hanya dengan berdiri dan menatap makanan yang tak pernah ia miliki. Ia kembali menyusuri trotoar, kali ini dengan kepala sedikit tertunduk. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang masih lembab. Suara kendaraan semakin ramai, bercampur dengan tawa orang-orang yang berjalan berkelompok, sebagian membawa kantong makanan untuk berbuka bersama keluarga. Bagi Mbah Sumirah, suara-suara itu terasa jauh, seolah datang dari dunia lain. Perutnya kembali melilit. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar perut kosong, tetapi sudah menjalar ke dada dan kepala. Setiap tarikan napas terasa pendek. 3 hari. 3 hari tanpa berbuka dengan makanan sungguhan. 3 hari hanya bertahan dengan air seadanya, itu pun tidak selalu bersih. Tubuh tuanya sudah terlalu lama mengenal rasa lapar, namun puasa kali ini benar-benar menguras sisa tenaga yang ia miliki. Ia berhenti di dekat sebuah halte yang sepi. Bangku besinya dingin ketika ia duduk perlahan. Karung besar di punggungnya ia turunkan dengan susah payah, lalu ia sandarkan di sampingnya. Tangannya gemetar saat ia memijat perutnya sendiri, bukan untuk menghilangkan lapar, tetapi untuk menenangkan rasa sakit yang datang bergelombang. Ingatan tentang 2 hari sebelumnya kembali muncul dengan jelas. Hari pertama, ia masih sempat menemukan sebungkus nasi yang dibuang di dekat pasar. Nasinya sudah mengering dan baunya tidak sedap, tetapi ia mencucinya dengan air kran umum, lalu menyimpannya di plastik kecil. Itulah yang ia makan saat berbuka. Tidak ada lauk, tidak ada minuman manis, hanya nasi putih yang keras dan air dingin yang mengalir pelan dari kran tua. Hari kedua lebih buruk. Ia hanya menemukan sisa minuman dalam gelas plastik, tercampur es yang sudah mencair. Ia meminumnya perlahan saat maghrib, berharap cairan itu cukup untuk menahan lapar hingga pagi. Sahur tidak ada.
Ia hanya meneguk air hujan yang ia tampung dari atap seng bangunan kosong. Dan hari ketiga, hari ini, ia belum menemukan apapun. Mbah Sumirah menatap langit yang mulai gelap sepenuhnya. Warna jingga telah berubah menjadi biru kehitaman. Bintang-bintang belum terlihat, tertutup kabut tipis kota. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hatinya, ia tahu tubuhnya sudah berada di batas. Namun ia juga tahu, jika ia menyerah hari ini, mungkin ia tidak akan bangun lagi esok pagi. Di halter itu, ia duduk cukup lama. Orang-orang datang dan pergi, tetapi tak satu pun benar-benar melihatnya. Beberapa melirik sekilas, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jahat. Dunia hanya berjalan seperti biasa. Dan Mbah Sumirah adalah bagian kecil yang tak pernah masuk hitungan. Suara azan dari masjid yang jauh terdengar samar, tertiup angin malam. Dadanya bergetar mendengarnya. Itulah penanda berbuka. Biasanya, di saat itu, ia akan meneguk apapun yang ia punya. Tapi kali ini, tangannya kosong. Ia merogoh kantong plastik kecil yang selalu ia simpan di balik bajunya. Kosong. Tidak ada nasi, tidak ada air. Hanya kertas bekas dan beberapa recehan yang tak cukup untuk membeli apapun. Air matanya mulai mengenang. Bukan karena ia ingin menangis, tetapi karena tubuhnya terlalu lelah untuk menahan perasaan. Mbah Sumirah menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa dengan suara hampir tak terdengar. Ia tidak meminta kenyang. Ia tidak meminta hidup nyaman. Ia hanya meminta agar ia masih diberi kekuatan untuk bertahan malam itu. Setelah beberapa saat, ia berdiri kembali. Malam semakin gelap dan udara mulai dingin. Ia tahu, jika ia tetap di halte itu, tubuhnya akan semakin lemah. Ia kembali memanggul karungnya, meski bahunya terasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Langkahnya membawanya kembali ke kawasan restoran. Bukan karena ia berharap berlebihan, tetapi karena disitulah biasanya sisa makanan ditinggalkan setelah orang-orang pulang. Ia berjalan pelan di pinggir trotoar, menjaga jarak dari keramaian, seperti biasa. Di salah satu restoran, ia melihat beberapa orang mulai berdiri, meninggalkan meja dengan piring-piring yang belum sepenuhnya kosong. Hatinya berdegup sedikit lebih cepat. Ia menunggu dengan sabar, tidak mendekat, tidak mengganggu. Ia hanya berdiri di tempat yang agak gelap, menunggu saat yang tepat. Namun sebelum ia sempat bergerak, seorang pegawai restoran datang lebih dulu. Piring-piring itu diangkat cepat, dibawa masuk ke dalam. Mbah Sumirah hanya bisa menatap, lalu menarik napas panjang. Harapan kecil itu kembali padam. Ia melangkah ke restoran berikutnya, lalu berikutnya lagi. Semua terasa sama. Entah karena kebijakan baru, entah karena kebetulan. Hampir tidak ada sisa makanan yang bisa ia ambil. Malam itu seolah menutup semua pintu baginya. Kakinya mulai gemetar hebat. Ia bersandar pada tiang lampu, mencoba menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Pandangannya kembali berkunang-kunang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Dalam kondisi itulah, ia teringat pesan ibunya dahulu. Pesan yang sangat sederhana, tetapi selalu ia pegang sepanjang hidupnya. Jika hidup terasa terlalu berat, jangan berhenti berjalan, karena berhenti seringkali berarti menyerah. Mbah Sumirah membuka matanya kembali. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia memutuskan untuk berjalan sekali lagi. Entah kemana, entah untuk apa. Ia hanya tahu, selama kakinya masih bisa melangkah, ia belum sepenuhnya kalah. Di kejauhan, ia melihat satu restoran yang masih ramai. Meja-mejanya terlihat lebih rapi, lampunya lebih hangat. Di salah satu meja luar, seorang pria duduk sendirian. Makanan di depannya tampak masih utuh. Pemandangan itu membuat dadanya kembali terasa sesak, namun juga menyalakan sesuatu yang kecil di hatinya. Ia berhenti cukup lama, berdiri di balik bayangan pohon. Angin malam mengibaskan ujung bajunya yang lusuh. Tangannya kembali gemetar, tetapi kali ini bukan hanya karena lelah. Dalam diam, Mbah Sumirah tahu, malam ini ia tidak bisa hanya menunggu sisa makanan. Malam ini,
Jika ia ingin bertahan, ia harus melakukan sesuatu yang lebih berat daripada memikul karung di punggungnya. Ia harus kembali mencoba mendekat. Langkah Mbah Sumirah terhenti tepat di tepi trotoar yang mulai sepi. Keramaian restoran berada beberapa meter di belakangnya, dipisahkan oleh cahaya lampu dan batas tak kasat mata yang selama ini selalu menahan dirinya. Malam semakin turun, dan angin membawa hawa dingin yang merayap masuk ke tulang-tulang tuanya. Ia berdiri lama di sana, seperti patung kecil yang dilupakan waktu. Kakinya terasa nyaris mati rasa. Setiap denyut jantungnya terasa jelas di telinga, berdetak pelan namun berat. Nafasnya pendek, terputus-putus, dan dada kirinya terasa sesak seperti ditekan dari dalam. Mbah Sumirah tahu, jika ia memaksakan diri berdiri lebih lama, tubuhnya bisa roboh kapan saja. Dengan sisa tenaga, ia duduk perlahan di pinggir trotoar, tepat di bawah lampu jalan yang cahayanya redup. Karung besar itu kembali ia turunkan. Bunyi gesekan karung dengan aspal terdengar pelan, namun cukup untuk membuatnya menghela nafas panjang. Ia menyandarkan punggungnya ke tiang lampu, memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kembali kesadaran yang mulai kabur. Suara kota tetap berjalan seperti biasa. Klakson, langkah kaki, dan tawa samar. Namun semuanya terdengar jauh. Di saat seperti itu, kesunyian justru terasa paling bising. Mbah Sumirah membuka matanya perlahan. Pandangannya jatuh pada tangannya sendiri. Tangan yang keriput, penuh noda hitam, dan garis-garis usia yang dalam. Tangan yang sudah puluhan tahun bekerja, memungut, mengangkat, dan bertahan. Tangan itu kini gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Ia mengepalkannya pelan, lalu melepaskannya kembali, seolah ingin memastikan bahwa ia masih ada. Ia menoleh ke arah jalan. Orang-orang berlalu lalang, sebagian membawa keluarga, sebagian membawa cerita masing-masing. Tidak ada yang memperhatikan perempuan tua di pinggir trotoar itu. Dan anehnya, malam itu Mbah Sumirah tidak merasa sedih karenanya. Ia hanya merasa sangat lelah. Perutnya kembali melilit, lebih kuat dari sebelumnya. Rasa lapar itu kini bercampur dengan mual dan pusing. Ia menunduk, menahan diri agar tidak muntah, meski tidak ada apapun yang bisa dikeluarkan. Bibirnya mengering, dan lidahnya terasa tebal. Ia tahu tubuhnya sedang memberi peringatan terakhir. Di bawah lampu jalan itu, Mbah Sumirah menengadahkan wajahnya sedikit ke atas. Cahaya lampu memantul di matanya yang mulai basah. Bukan air mata yang jatuh, hanya kilau tipis yang tertahan. Ia tidak ingin menangis keras. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia hanya ingin berbicara, meski hanya satu arah. Bibirnya bergerak pelan. Allah, jika malam ini Engkau masih memberiku waktu, aku mohon satu saja. Bukan makanan enak, bukan hidup mudah. Cukup seteguk air atau sesuap nasi, agar aku bisa menyelesaikan puasaku hari ini. Doa itu keluar tanpa suara, hanya hembusan napas yang bergetar. Tidak ada tuntutan, tidak ada keluhan panjang. Hanya pengakuan bahwa ia sudah berada di batas kemampuannya, bahwa ia sudah berjalan sejauh yang ia bisa. Kenangan hidupnya berputar perlahan di kepalanya. Wajah suaminya yang telah lama pergi, rumah kecil yang dulu menjadi tempat berteduh, suara anak yang pernah ia timang, meski kini entah di mana. Semua datang dan pergi seperti bayangan, meninggalkan perasaan kosong yang dalam. Ia tidak menyalahkan siapapun. Hidup hanya berjalan seperti itu, dan ia adalah salah satu yang tertinggal di belakang. Waktu terasa melambat. Detik demi detik berlalu tanpa ia sadari. Azan sudah lama selesai, dan langit kini benar-benar gelap. Lampu-lampu restoran menyala terang, kontras dengan bayangan tempat ia duduk. Aroma makanan kembali menyentuh hidungnya,
membuat dadanya sesak. Namun kali ini, rasa itu tidak lagi menimbulkan harapan, hanya kelelahan yang dalam. Ia memejamkan mata lagi, lebih lama dari sebelumnya. Kepalanya terkulai ke depan, dagunya hampir menyentuh dada. Dalam hatinya, ada ketenangan aneh yang muncul. Bukan pasrah, tetapi penerimaan. Ia merasa telah melakukan yang ia bisa. Jika malam itu adalah akhirnya, ia ingin pergi tanpa penyesalan. Namun di balik ketenangan itu, ada suara kecil yang masih bertahan. Suara yang berkata bahwa ia belum selesai, bahwa masih ada langkah yang belum ia ambil, bahwa doa yang baru saja ia ucapkan belum tentu berakhir di sana. Angin malam bertiup sedikit lebih kencang, membuat ujung kerudung lusuhnya bergerak pelan. Mbah Sumirah membuka matanya kembali. Pandangannya kembali fokus, meski perlahan. Ia menatap jalan, lalu ke arah restoran yang tadi ia lihat. Meja-meja masih terisi. Lampu-lampu masih menyala. Dunia masih berjalan. Ia menghela napas panjang, lalu menarik karungnya sedikit lebih dekat. Dengan gerakan lambat, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut dan mencoba berdiri. Tubuhnya bergetar hebat saat ia bangkit. Namun ia berhasil berdiri, meski harus bersandar pada tiang lampu. Di bawah lampu jalan yang sunyi itu, Mbah Sumirah kembali berdoa. Kali ini tanpa kata, hanya niat di dalam hati, hanya keyakinan tipis yang masih ia genggam. Ia tahu, langkah berikutnya akan menjadi yang paling berat dalam hidupnya. Lebih berat dari mengangkat karung, lebih berat dari menahan lapar. Ia harus kembali ke sana. Bukan untuk mengemis, bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk bertahan hidup satu malam lagi. Dengan tubuh yang hampir roboh dan hati yang rapuh, Mbah Sumirah melangkah, meninggalkan trotoar sepi itu, menuju cahaya yang sejak tadi ia hindari. Di kejauhan, seorang pria masih duduk sendirian di meja restoran, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, tanpa menyadari bahwa malam itu, takdir sedang perlahan mendekat ke arahnya. Di balik cahaya lampu yang hangat dan gemerlap restoran itu, duduk seorang pria bernama Arga. Usianya 48 tahun, wajahnya tampak rapi, bersih, dan tenang di mata orang lain. Jas biru tua melekat sempurna di tubuhnya, kemeja putih di baliknya disetrika licin tanpa satupun lipatan. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, berkilau setiap kali ia menggerakkan tangan. Di hadapannya, meja tertata rapi dengan taplak putih bersih, piring porselen, gelas bening berisi minuman hangat, dan hidangan berbuka yang belum tersentuh. Bagi orang yang melihat dari luar, Arga tampak seperti gambaran keberhasilan. Duduk sendirian di restoran mahal, memesan makanan terbaik, dan menikmati suasana malam dengan tenang. Namun yang tidak terlihat adalah kekosongan yang mengendap di dalam dadanya. Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau pujian. Sejak sore tadi, Arga sudah berada di sana. Ia datang lebih awal, memilih meja di luar agar bisa melihat jalan. Sesekali ia melirik jam tangannya, lalu kembali menatap layar ponsel yang sejak tadi sunyi. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan terjawab. Calon istrinya belum datang dan belum memberi kabar apapun. Arga menghela napas pelan. Ia tidak marah, tidak pula kecewa berlebihan. Ia sudah terlalu sering berada dalam situasi seperti ini, menunggu seseorang yang terlambat, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Dalam hidupnya, menunggu telah menjadi kebiasaan. Menunggu kesuksesan, menunggu pengakuan, menunggu kebahagiaan yang selalu terasa sedikit lebih jauh dari jangkauan. Pelayan restoran sempat mendekat, menanyakan apakah ia ingin mulai berbuka. Arga hanya menggeleng pelan, meminta sedikit waktu lagi. Ia ingin menunggu. Entah menunggu siapa atau menunggu apa, ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Matanya memandang sekitar. Meja-meja lain mulai terisi.
Ada keluarga kecil yang berbuka bersama, tawa anak-anak terdengar lembut. Ada pasangan muda yang saling tersenyum, berbagi cerita sambil menyantap hidangan. Pemandangan itu seharusnya menghangatkan hati, tetapi bagi Arga justru terasa seperti cermin yang memantulkan kesendiriannya sendiri. Ia teringat masa mudanya, masa ketika hidupnya tidak semewah sekarang, tetapi terasa lebih penuh. Dulu, ia berbuka dengan menu sederhana, namun selalu ada seseorang di seberang meja, ibunya. Perempuan sederhana yang selalu memastikan Arga makan lebih dulu, meski ia sendiri sering menahan lapar. Ingatan itu datang tiba-tiba, membuat dadanya terasa sesak. Arga meneguk minumannya sedikit. Hangatnya menyentuh tenggorokan, tetapi tidak sampai ke hati. Ia kembali melirik jam. Waktu berbuka sudah lewat beberapa menit. Makanan di depannya masih utuh. Piring itu tampak seperti simbol hidupnya sendiri, penuh dari luar, tetapi kosong dari dalam. Ia tidak sadar bahwa sejak beberapa menit lalu, sepasang mata tua memperhatikannya dari kejauhan. Di balik bayangan pohon dan cahaya lampu jalan, Mbah Sumirah berdiri terpaku. Tubuhnya hampir tidak bergerak, hanya dadanya yang naik turun pelan. Pandangannya tertuju pada meja Arga, pada makanan yang tersaji rapi, pada pria yang duduk sendirian dengan wajah tenang. Ada jarak yang begitu lebar di antara mereka, bukan hanya jarak langkah, tetapi jarak hidup. Arga kembali menatap jalan. Pandangannya bertemu sesaat dengan sosok perempuan tua yang berdiri di tepi trotoar. Mata mereka bertaut sekejap, lalu Arga mengalihkan pandangan, mengira itu hanya bayangan lain dari hiruk-pikuk malam. Ia tidak tahu bahwa tatapan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Pelayan kembali datang, kali ini membawa sepiring kurma. Arga mengangguk pelan, mengambil satu dan memakannya perlahan. Rasanya manis, tetapi tidak memberi rasa puas. Ia menghela napas, lalu meletakkan tangannya di atas meja, memandang piring-piring lain yang masih tersusun rapi. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Perasaan bahwa malam itu tidak akan berjalan seperti malam-malam lainnya. Seperti ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Ia kembali menoleh ke arah trotoar. Sosok perempuan tua itu masih ada, berdiri diam dengan karung besar di punggungnya, tampak kecil dan rapuh di bawah cahaya lampu. Arga mengerutkan kening sedikit, merasakan dorongan samar di dadanya. Bukan iba, bukan pula rasa takut, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit diabaikan. Sementara itu, Mbah Sumirah menelan ludah. Jarak beberapa langkah itu terasa seperti jurang yang dalam. Setiap langkah mendekat berarti mempertaruhkan harga diri yang tersisa. Namun jika ia tetap diam, tubuhnya mungkin tidak akan bertahan hingga pagi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma makanan yang semakin kuat. Mbah Sumirah memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan tekad tipis yang tersisa. Ia melangkah perlahan, satu langkah, lalu satu langkah lagi, mendekati meja Arga. Arga memperhatikan gerakan itu tanpa sadar. Tangannya berhenti di atas meja. Hatinya berdegup sedikit lebih cepat. Ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan, seolah hidup sedang mengetuk pintunya dengan cara yang tidak biasa. Di antara cahaya lampu restoran dan bayangan trotoar, dua kehidupan yang sangat berbeda itu kini berada di jalur yang sama. Malam semakin sunyi di sela keramaian, dan tanpa mereka sadari, takdir sedang bersiap mempertemukan luka lama dengan doa yang hampir putus. Langkah Mbah Sumirah terdengar sangat pelan, nyaris tak bersuara. Namun bagi dirinya sendiri, setiap pijakan terasa menggema di kepala. Trotoar yang ia lewati terasa panjang, padahal jaraknya hanya beberapa meter. Cahaya lampu restoran menyinari wajahnya perlahan, membuka garis-garis usia yang dalam, mata yang cekung, dan kulit yang menghitam oleh panas matahari bertahun-tahun. Tangannya mencengkeram tali karung erat-erat, seolah jika ia melepaskannya, seluruh kekuatannya akan runtuh bersama karung itu. Bahunya terasa nyeri, punggungnya seperti ditarik ke bawah, namun ia terus melangkah. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak tidak beraturan, antara takut,
malu, dan harapan yang sangat tipis. Ia sudah sering berdiri di dekat restoran seperti ini. Sudah sering menunggu di sudut gelap, berharap ada piring tersisa, ada nasi yang tak habis. Namun malam ini berbeda. Malam ini ia tidak menunggu sisa. Malam ini ia melangkah menuju seseorang. Setiap langkah membawa kenangan pahit. Kenangan saat ia pernah diusir halus, saat orang-orang berpura-pura tidak melihat, saat ia diminta menjauh agar tidak mengganggu suasana. Semua itu berputar di kepalanya, membuat kakinya ingin berhenti. Namun perutnya kembali melilit keras, memaksanya maju. Arga memperhatikan sosok itu semakin jelas. Ia tidak langsung sadar bahwa perempuan tua itu sedang menuju mejanya. Awalnya ia mengira perempuan itu hanya lewat, seperti banyak orang lain. Namun langkahnya melambat, lalu berhenti tepat beberapa langkah dari mejanya. Arga mengangkat wajahnya sepenuhnya. Untuk sesaat, dunia di sekitar meja itu seperti mengecil. Suara tawa dari meja lain meredup. Bunyi kendaraan di jalan terdengar samar. Yang ada hanya pandangan antara dua orang yang berasal dari dunia yang sangat jauh berbeda. Mbah Sumirah menunduk. Ia tidak berani langsung menatap wajah Arga. Matanya hanya tertuju pada ujung meja, pada piring-piring putih yang bersih, pada sendok dan garpu yang tersusun rapi. Bau makanan begitu kuat hingga membuat kepalanya sedikit berputar. Ia menelan ludah berkali-kali, mencoba menemukan suara yang sejak tadi tercekat di tenggorokannya. Arga merasakan dadanya mengencang. Ada sesuatu di wajah perempuan tua itu yang membuatnya sulit berpaling. Bukan sekadar kemiskinan, tetapi kelelahan yang dalam. Kelelahan yang tidak dibuat-buat. Ia meletakkan sendoknya perlahan, tanpa sadar menegakkan duduknya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Mbah Sumirah menarik nafas panjang, lalu sedikit mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata Arga bertemu dengan mata tua yang basah, penuh keraguan, namun juga penuh keberanian yang dipaksakan. Bibir Mbah Sumirah bergetar, namun ia tetap mencoba berbicara. "Maafkan saya, Nak." Suaranya sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara sekitar. Namun Arga mendengarnya dengan jelas. Panggilan itu, "Nak," menghantam sesuatu di dalam dirinya. Ia teringat ibunya. Cara ibunya memanggilnya dulu, dengan nada yang sama lembutnya. Arga mengangguk pelan, memberi isyarat agar perempuan tua itu melanjutkan. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Mbah Sumirah kembali menunduk. Kata-kata berikutnya terasa lebih berat. Ia harus memilih setiap kata dengan hati-hati, agar tidak terdengar menuntut, agar tidak menyakiti. "Saya belum berbuka. Sudah 3 hari saya tidak makan apa-apa. Kalau boleh, kalau ada sisa makanan..." Kalimat itu terputus di tengah. Bukan karena ia selesai, tetapi karena suaranya pecah. Tenggorokannya terasa perih, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak melanjutkan, hanya menunduk lebih dalam, menunggu apapun yang akan terjadi. Di sekitar mereka, beberapa pasang mata mulai melirik. Ada yang pura-pura tidak peduli, ada yang memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Pelayan restoran berhenti sejenak, ragu apakah harus mendekat atau tidak. Arga terdiam. Di dalam kepalanya, berbagai pikiran berkelebat. Ia bisa saja memanggil pelayan dan meminta makanan dibungkus. Ia bisa saja memberi uang dan menyuruh perempuan tua itu pergi. Semua itu mudah. Namun entah mengapa, ia tidak bergerak. Kalimat 3 hari tidak makan itu terus terngiang di telinganya. Ia menatap wajah Mbah Sumirah lebih saksama. Keriput di wajah itu bukan hanya tanda usia, tetapi jejak panjang penderitaan. Ia melihat tangan yang gemetar, tubuh yang nyaris tak mampu berdiri tegak. Dadanya terasa sesak.
Arga perlahan berdiri dari kursinya. Gerakan itu membuat Mbah Sumirah sedikit terkejut. Ia mengira ia akan diminta pergi. Bahunya menegang dan kakinya bersiap mundur. Namun Arga justru menarik kursi di depannya. "Duduklah, Mbah." Kata itu keluar begitu saja dari mulut Arga tanpa ia rencanakan. Suaranya tenang, tetapi ada getaran halus di dalamnya. Mbah Sumirah terperangah. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arga dengan mata penuh kebingungan. Tidak apa-apa, Nak. Saya berdiri saja." Arga menggeleng pelan. Ia menarik kursi itu sedikit lebih dekat. "Duduklah. Nanti kita makan bersama." Kata bersama itu terasa asing di telinga Mbah Sumirah. Selama bertahun-tahun, ia makan sendirian. Jikapun ia makan, ia ragu. Tangannya gemetar semakin kuat. Namun kakinya sudah terlalu lemah untuk menolak. Perlahan, sangat perlahan, ia menurunkan tubuhnya ke kursi itu. Saat ia duduk, beban di punggungnya seolah sedikit terangkat. Karung berat itu masih ada, tetapi untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak sepenuhnya menopang dunia sendirian. Arga memanggil pelayan dan memesan makanan tambahan. Suaranya terdengar tegas namun lembut. Pelayan itu mengangguk cepat lalu pergi. Mbah Sumirah hanya menatap meja dengan mata berkaca-kaca. Tak tahu harus berkata apa. Di antara mereka, ada keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang canggung, tetapi keheningan yang syarat makna. Dua orang yang sama-sama lelah, duduk berhadapan. Dipertemukan oleh lapar yang berbeda bentuknya. Mbah Sumirah menggenggam ujung bajunya pelan. Dadanya naik turun, menahan isak yang hampir pecah. Ia belum menyentuh apapun. Ia belum makan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Dan Arga, tanpa ia sadari, merasakan sesuatu di dalam dadanya mulai retak. Sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan kemewahan. Retakan kecil yang perlahan membuka jalan bagi perubahan yang tak pernah ia duga. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa aneh, seperti udara yang menahan napas. Suara sendok dari meja lain, denting gelas, dan obrolan pelan para pengunjung masih terdengar. Tetapi di meja itu, dunia seolah mengecil. Mbah Sumirah duduk kaku di ujung kursi. Punggungnya masih membungkuk, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Ia tidak berani menggerakkan tubuhnya terlalu banyak. Takut semua ini hanya kesalahan yang akan segera ditegur. Arga duduk kembali perlahan. Ia tidak langsung menyentuh makanannya. Pandangannya justru tertuju pada wajah Mbah Sumirah yang tertunduk. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat dengan jelas garis-garis halus di sekitar mata perempuan tua itu. Bibirnya yang kering dan napasnya yang sedikit terengah. Tidak ada kepura-puraan di sana. Tidak ada drama. Hanya kelelahan yang jujur. Pelayan datang membawa air hangat dan segelas teh manis. Arga menggeser gelas itu perlahan ke arah Mbah Sumirah. Tangannya berhenti sejenak, memberi waktu agar perempuan tua itu tidak merasa dipaksa. Mbah Sumirah menatap gelas itu lama, seperti seseorang yang menatap sesuatu yang terlalu berharga untuk disentuh. "Silahkan, Mbah." Suara Arga terdengar pelan, tidak mengundang perhatian. Mbah Sumirah mengangguk kecil. Tangannya terangkat perlahan, gemetar saat menggenggam gelas. Ia mendekatkannya ke bibir, meneguk sedikit demi sedikit. Cairan hangat itu mengalir ke tenggorokannya, membuat dadanya bergetar. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu meneguk lagi. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan isak, bukan tangis keras. Hanya tetesan kecil yang mengalir di pipi. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan, merasa malu. Namun Arga melihatnya. Dadanya kembali terasa sesak, seperti ada tali yang ditarik perlahan dari dalam. Mbah Sumirah meletakkan gelas itu kembali dengan hati-hati. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Suaranya lebih stabil, meski masih bergetar.
Arga mengangguk. Ia memanggil pelayan lagi dan menyebutkan beberapa menu tambahan. Bukan menu mahal, bukan pula porsi besar. Makanan sederhana, hangat, dan mudah dimakan. Pelayan itu mencatat tanpa bertanya, lalu pergi dengan langkah cepat. Beberapa pasang mata dari meja lain mulai memperhatikan lebih lama. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya melirik lalu kembali ke makanannya. Mbah Sumirah menyadari itu. Bahunya kembali menegang dan kepalanya semakin tertunduk. Ia merasa kehadirannya mengganggu, merusak suasana yang seharusnya rapi dan bersih. Arga menangkap perubahan itu. Ia sedikit memiringkan tubuhnya, membuat posisinya sejajar dengan Mbah Sumirah. Tidak terlalu dekat, tidak pula jauh. Cukup untuk membuatnya merasa diakui. Tidak apa-apa, Mbah. Makan saja pelan-pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi efeknya besar. Mbah Sumirah mengangguk kecil. Ia menunggu dengan sabar sampai makanan datang. Saat piring diletakkan di depannya, aroma hangat langsung menyeruak. Tangannya kembali gemetar. Ia tidak langsung menyentuh makanan itu, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama sekali ia tidak melihat makanan tersaji khusus untuknya. Bukan sisa, bukan bekas. Piring itu bersih, masih mengepulkan uap tipis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai makan dengan gerakan kecil dan hati-hati. Setiap suapan terasa seperti keajaiban kecil. Ia mengunyah pelan, memberi waktu agar tubuhnya tidak kaget. Arga memperhatikannya tanpa kata. Ia tidak merasa perlu bicara. Melihat perempuan tua itu makan dengan penuh kehati-hatian, sudah cukup membuat pikirannya berputar. Ada rasa bersalah yang muncul, bukan karena ia kaya, tetapi karena selama ini ia makan tanpa pernah memikirkan siapa yang mungkin tidak makan. Setelah beberapa suapan, Mbah Sumirah berhenti. Ia menunduk lagi, menahan napas. Dadanya naik turun dan air mata kembali mengalir. Kali ini lebih deras. Ia mengetakkan sendoknya, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan saya, Nak. Arga terkejut kecil. Ia segera menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mbah. Saya takut ini mimpi. Takut kalau sebentar lagi saya disuruh pergi. Kalimat itu keluar dengan suara pecah, namun jujur. Arga terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena ia tahu ketakutan itu bukan tanpa alasan. Dunia seringkali memang sekejam itu. Tidak ada yang akan menyuruh Mbah pergi. Arga mengucapkannya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Mbah Sumirah mengangkat wajahnya perlahan, mata mereka bertemu lagi. Kali ini, tatapan itu lebih lama, lebih dalam. Tidak ada jarak yang menekan. Hanya dua manusia yang sama-sama terluka dengan cara berbeda. Mbah Sumirah mengangguk kecil. Ia kembali menyentuh sendoknya dan melanjutkan makan. Kali ini dengan napas yang sedikit lebih teratur. Di sekeliling mereka, suasana restoran kembali berjalan seperti biasa. Tawa kembali terdengar, piring kembali diangkat, dan malam terus bergerak. Namun di meja itu, sunyi telah pecah. Bukan oleh suara keras, tetapi oleh permintaan sederhana yang lahir dari keputusasaan. Permintaan yang membuka pintu bagi cerita yang jauh lebih dalam. Cerita yang akan menyeret masa lalu, luka lama, dan keputusan besar yang belum terucap. Arga menatap Mbah Sumirah dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, di balik suapan-suapan kecil itu, sebuah ikatan sedang mulai terbentuk. Pelan namun pasti, mengubah arah hidup mereka berdua. Mbah Sumirah makan dengan perlahan, seolah setiap suapan bukan hanya mengisi perut, tetapi juga menenangkan jiwanya yang lama gelisah. Setelah beberapa sendok, ia berhenti lagi, bukan karena kenyang, melainkan karena tubuhnya perlu menyesuaikan diri. Arga tidak mendesak. Ia duduk tenang. Kedua tangannya terlipat di atas meja, memberi ruang yang cukup agar perempuan tua itu merasa aman. Udara malam semakin sejuk. Lampu-lampu restoran memantulkan cahaya lembut di wajah mereka.
Di balik keramaian yang kembali normal, ada ruang kecil yang terasa lebih sunyi. Ruang tempat cerita lama bersiap keluar. Mbah Sumira mengusap bibirnya dengan ujung kain bajunya, lalu menarik napas panjang. Tatapannya jatuh ke meja, bukan ke wajah Arga. Seolah kisah yang akan ia sampaikan terlalu berat jika harus disampaikan sambil menatap mata orang lain. "Saya dulu tidak begini, Nak." Kalimat itu keluar tiba-tiba, lirih namun tegas. Arga sedikit menegakkan duduknya, memberi perhatian penuh. Ia tidak menyela. "Dulu saya punya rumah kecil, tidak bagus, tapi cukup. Saya juga punya suami, orangnya pendiam, tapi tangannya rajin. Kami tidak kaya, tapi kalau bulan puasa, kami selalu sahur dan berbuka bersama." Nada suara Mbah Sumira datar, seperti seseorang yang menceritakan hidup orang lain. Namun di balik ketenangan itu, ada getaran halus yang sulit disembunyikan. Tangannya kembali saling menggenggam di pangkuan. Jarinya bergerak pelan, seolah menghitung kenangan satu persatu. "Suami saya meninggal lama sekali." Sakit. Waktu itu kami tidak punya banyak uang. Saya jual apa saja yang bisa dijual. Lama-lama habis semua. Rumah ikut tergadai. Saya pikir asal masih hidup, Allah pasti kasih jalan. Ia berhenti sejenak. Arga merasakan dadanya ikut mengencang. Cerita itu sederhana, tanpa drama berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Setelah itu saya pindah-pindah, menumpang ke sana kemari. Ada yang baik, ada yang tidak. Sampai akhirnya saya memilih hidup sendiri, memulung. Awalnya berat, Nak, tapi lama-lama ya begini. Ia mengangkat bahu pelan, seolah menerima takdir itu tanpa perlawanan. Arga menatap wajah keriput di depannya. Ia mencoba membayangkan perempuan tua itu di masa mudanya, berdiri di dapur kecil, menyiapkan sahur, menunggu azan maghrib dengan penuh harap. Gambaran itu terasa kontras dengan sosok yang kini duduk di depannya. "Anak saya satu," lanjut Mbah Sumira setelah diam cukup lama. "Perempuan, waktu kecil sering sakit. Saya kerja apa saja supaya dia bisa makan. Tapi suatu hari dia pergi, ikut orang. Katanya mau kerja, mau bantu ibunya. Setelah itu tidak pernah kembali." Suaranya sedikit bergetar di kalimat terakhir. Ia menelan ludah, menahan sesuatu yang ingin naik ke permukaan. Arga merasakan tenggorokannya ikut terasa kering. Saya tidak menyalahkan siapapun. Mungkin dia punya hidupnya sendiri. Mungkin dia lupa. Atau mungkin Allah memang menulis hidup saya sampai di sini. Mbah Sunirah akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, namun tidak ada amarah di sana. Hanya kelelahan panjang dan penerimaan yang pahit. Arga menunduk sejenak, mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Cerita itu menggores sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang ia kira sudah lama mati. Ia teringat ibunya lagi. Teringat bagaimana ibunya bekerja keras sendirian setelah ayahnya pergi. Teringat bagaimana ibunya sering berkata bahwa hidup tidak pernah adil, tetapi kita tetap harus menjadi baik. Ingatan itu kini berdiri sejajar dengan kisah Mbah Sumirah, saling bertaut tanpa bisa dihindari. Mbah Sumirah mengusap sudut matanya cepat-cepat, lalu tersenyum tipis. Senyum yang rapuh namun tulus. "Maaf kalau cerita saya membuat Nak tidak nyaman. Saya hanya jarang sekali ada yang mau mendengar." Arga menggeleng pelan. "Tidak, Mbah. Terima kasih sudah bercerita." Kalimat itu keluar dengan jujur. Ia benar-benar merasa berterima kasih. Di tengah hidupnya yang penuh rapat, target dan angka, ia lupa bagaimana rasanya mendengarkan kisah hidup seseorang tanpa terburu-buru. Mbah Sumirah kembali melanjutkan makanannya, kali ini lebih tenang. Setiap suapan tidak lagi terasa seperti keajaiban yang menakutkan, tetapi seperti hak kecil yang akhirnya kembali ia miliki. Arga memperhatikannya dengan perasaan campur aduk. Ada iba, ada hormat, dan ada kesedihan yang sulit ia jelaskan. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Cerita Mbah Sumira bukan hanya cerita tentang kemiskinan, tetapi tentang kehilangan, kesetiaan, dan keteguhan yang jarang ia temui di dunia yang ia kenal. Ia mulai sadar, pertemuan malam itu bukan kebetulan biasa.
Di balik keriput wajah perempuan tua itu tersimpan perjalanan hidup yang panjang dan berat. Dan Arga merasakan, tanpa ia minta, kisah itu sedang membuka pintu ke luka lama yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di dalam dirinya sendiri. Arga terdiam cukup lama setelah Mbah Sumirah menyelesaikan ceritanya. Pandangannya jatuh ke meja, tepat pada pantulan cahaya lampu di permukaan sendok. Pantulan itu bergetar halus, seiring napasnya yang mulai tidak teratur. Ia merasa dadanya penuh, seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam, meminta keluar setelah bertahun-tahun terkunci. Ia menggeser kursinya sedikit ke belakang, lalu menyandarkan punggung. Tangannya naik perlahan, mengusap wajahnya sendiri. Gerakan itu refleks, seolah ia ingin memastikan bahwa ia masih mampu mengendalikan dirinya. Namun kenyataannya, kisah yang baru saja ia dengar telah menembus pertahanan yang selama ini ia bangun rapi. Ibu saya meninggal sendirian. Kalimat itu keluar tiba-tiba, bahkan sebelum ia sempat memikirkannya. Suaranya rendah, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Mbah Sumirah berhenti makan. Tangannya yang memegang sendok tertahan di udara. Ia mengangkat wajahnya berlahan, menatap Arga tanpa berkata apa-apa. Arga menarik napas panjang. Dada kirinya terasa nyeri, seperti luka lama yang disentuh kembali. Ia tidak sering bercerita tentang ibunya. Bahkan pada orang terdekat sekalipun, kisah itu selalu ia simpan sendiri. Namun malam itu, kata-kata terasa mengalir tanpa bisa ia bendung. Dulu, saya terlalu sibuk bekerja. Saya pikir kalau saya sukses, semua akan baik-baik saja. Saya kirim uang, saya bangun rumah, tapi saya jarang pulang. Saya selalu bilang, nanti saja. Ia tersenyum kecil, senyum pahit yang tidak sampai ke matanya. Lampu restoran memantulkan bayangan wajahnya yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Waktu saya akhirnya pulang, beliau sudah tidak ada. Tetangga bilang ibu sering sakit, tapi tidak mau merepotkan siapapun. Katanya saya pasti sibuk. Suara Arga sedikit bergetar di kalimat terakhir. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri yang kini mengepal. Mbah Sumirah merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Cerita itu terasa terlalu dekat dengan hidupnya sendiri, terlalu akrab dengan kesepian yang ia kenal. Arga menghela napas panjang lagi, mencoba menenangkan diri. Sejak saat itu, lanjutnya pelan, saya kejar harta seperti orang lari dari bayangan. Saya pikir kalau saya punya cukup banyak, rasa bersalah ini akan hilang. Tapi ternyata tidak. Ia mengangkat wajahnya, menatap Mbah Sumirah. Tatapan mereka bertemu, kali ini tanpa jarak. Di mata perempuan tua itu, Arga tidak melihat tuntutan, tidak pula penghakiman. Yang ia lihat justru pemahaman yang dalam, seperti seseorang yang mengerti rasa kehilangan tanpa perlu dijelaskan. Mbah Sumirah mengangguk pelan. Nak, kehilangan itu tidak pernah benar-benar sembuh. Kita hanya belajar hidup dengannya. Kalimat itu sederhana, namun menghantam Arga lebih kuat dari nasihat apapun yang pernah ia dengar. Ia memejamkan mata sejenak. Napasnya tertahan, lalu keluar perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan perasaannya ada, tanpa mencoba menyingkirkannya. Ia membuka mata kembali. Di benaknya, wajah ibunya muncul jelas. Cara ibunya tersenyum, cara ibunya memanggil namanya dengan nada lembut, sama seperti panggilan yang tadi ia dengar dari Mbah Sumirah. Dadanya terasa sesak kembali. Sebuah benang tipis seolah menghubungkan masa lalu dan masa kini. Arga menatap Mbah Sumirah lebih lama. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah rasa akrab yang sulit ia jelaskan. Bukan hanya karena kisah hidup mereka yang mirip, tetapi karena ada kesan yang lebih dalam, lebih personal. Ia mengerutkan kening sedikit, mencoba menepis pikiran itu. Mbah Sumirah kembali menyentuh sendoknya, namun ia tidak langsung makan. Ia menatap Arga dengan lembut. Nak, ibumu pasti bangga. Tidak semua anak mau mengingat, apalagi menyesal. Arga tersenyum kecil, kali ini lebih tulus. Terima kasih, Mbah. Di dalam dirinya,
sesuatu benar-benar terbuka malam itu. Luka lama yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan dan kekayaan, kini menganga. Namun anehnya, ia tidak merasa hancur. Justru ada rasa lega, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Pertemuannya dengan Mbah Sumirah bukan kebetulan biasa. Ada alasan mengapa cerita mereka saling bersinggungan begitu dalam. Dan perasaan itu semakin kuat, seperti firasat yang terus mengetuk, memberi isyarat bahwa masih ada kebenaran lain yang belum terungkap. Di balik meja makan yang kini hampir kosong, malam itu bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Luka lama telah terbuka, dan bersamanya, pintu menuju kenyataan yang mengguncang perlahan mulai terbuka. Malam semakin larut. Beberapa meja di restoran mulai kosong. Pelayan mondar-mandir membersihkan sisa piring, dan suara obrolan tak lagi seramai sebelumnya. Namun di meja itu, waktu seolah berjalan dengan langkah yang berbeda. Arga dan Mbah Sumirah masih duduk berhadapan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Arga memandangi wajah Mbah Sumirah lebih lama dari yang ia sadari. Ada sesuatu yang mengganggu perasaannya sejak tadi. Bukan hanya rasa iba, bukan hanya simpati. Ada detail kecil yang terus mengetuk pikirannya, menolak untuk diabaikan. Ia memperhatikan kerudung lusuh yang dikenakan perempuan tua itu. Di ujungnya, terselip peniti kecil yang sudah menghitam oleh usia. Bentuknya sederhana, namun entah mengapa terasa sangat familiar. Jantung Arga berdegup sedikit lebih cepat. "Mbah, peniti itu?" Mbah Sumirah menoleh pelan. Tangannya refleks menyentuh peniti di kerudungnya. "Oh ini, sudah lama sekali. Dulu milik anak saya. Waktu dia kecil sering dipakai di bajunya. Saya simpan sampai sekarang." Kalimat itu membuat tenggorokan Arga terasa kering. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Dalam kepalanya, sebuah ingatan muncul perlahan. Ingatan tentang masa kecilnya, tentang seorang perempuan tua yang pernah membantu ibunya saat ia masih bocah, tentang peniti kecil yang selalu dipakai untuk menyematkan jilbab lusuh. Arga menjaleng kecil, mencoba menepis pikiran itu. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat rasa akrab itu muncul. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Mbah dulu tinggal di mana? Mbah Sumirah tampak berpikir sejenak. Di kampung pinggir kota, dulu dekat rel kereta. Rumah kecil, dindingnya papan. Sekarang sudah tidak ada. Arga terdiam. Jantungnya berdetak lebih keras. Ia peringat cerita ibunya tentang seorang perempuan baik hati di dekat rel kereta yang sering membantu, yang pernah menolong saat ibunya sakit, yang meminjamkan air dan nasi ketika mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Nama kampung itu apa, Mbah? Mbah Sumirah menyebutkannya pelan. Nama itu seperti petir yang menyambar tepat di dada Arga. Napasnya tertahan. Ia merasa dunia di sekelilingnya berguncang, meski tidak ada satupun benda yang bergerak. Itu kampung tempat ibu saya dulu tinggal. Kalimat itu keluar dengan suara hampir tak terdengar. Mbah Sumirah menatap Arga dengan kening sedikit berkerut. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah, seolah ia juga sedang menelusuri lorong ingatan yang sudah lama terkunci. "Ibumu, namanya siapa, Nak?" Arga menyebutkan nama itu dengan bibir bergetar. Begitu nama itu terucap, mata Mbah Sumirah membesar. Tangannya yang keriput mencengkram ujung meja, seolah ia butuh pegangan agar tidak roboh. "Ya Allah." Bisikan itu keluar pelan, nyaris tak terdengar. Air mata langsung menggenang di matanya. Wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. "Saya kenal ibumu." Dunia Arga terasa berhenti. Suara restoran lenyap, cahaya lampu meredup, dan hanya kalimat itu yang bergema di kepalanya. Ia menatap Mbah Sumirah tanpa berkedip. Takut satu gerakan saja akan merusak kenyataan yang baru saja terbuka. "Beliau orang baik," lanjut Mbah Sumirah dengan suara bergetar. "Dulu sering berbagi meski hidupnya susah. Waktu sakit, saya yang menemani. Saya yang menutup matanya terakhir kali." Kalimat itu menghantam Arga tanpa ampun.
Dadanya terasa seperti diremas. Matanya panas dan napasnya tersendat. Ia berdiri setengah refleks, lalu duduk kembali karena kakinya terasa lemas. Kenapa saya tidak tahu? Mbah Sumirah menunduk. Saya tidak tahu harus menghubungimu kemana. Ibumu hanya bilang, anak saya sibuk, jangan ganggu. Sampai akhirnya beliau pergi. Air mata Arga jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar. Semua rasa bersalah yang selama ini ia pendam, kini menemukan bentuknya. Di hadapannya, perempuan tua yang hampir ia anggap orang asing, ternyata adalah saksi terakhir hidup ibunya. Orang yang menemani ibunya di saat-saat paling sepi. Orang yang selama ini hidup terlupakan. Mbah Sumirah mengulurkan tangannya perlahan, ragu, lalu menyentuh punggung tangan Arga dengan lembut. Nak, ibumu pergi dengan tenang. Dia sering menyebut namamu. Sampai akhir. Kalimat itu menjadi paku terakhir yang menancap di hati Arga. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. Napasnya masih bergetar. Malam itu, takdir tidak hanya mempertemukan dua orang asing, tetapi menyatukan potongan hidup yang terpisah puluhan tahun. Fakta itu mengguncang segalanya. Cara Arga memandang Mbah Sumirah berubah sepenuhnya. Bukan lagi sebagai pemulung tua yang ia tolong, tetapi sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Bagian dari masa lalu yang tak pernah ia kenal. Dan di titik itulah, Arga tahu, apapun yang akan ia lakukan setelah malam ini, tidak akan lagi sama. Arga duduk terdiam cukup lama setelah air matanya mereda. Napasnya masih belum sepenuhnya teratur, dadanya terasa berat. Namun pikirannya justru terasa jernih. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Fakta yang baru saja terungkap bukan hanya membuka luka lama, tetapi juga menyingkap arah yang selama ini samar. Ia menatap Mbah Sumirah dengan pandangan berbeda. Perempuan tua di depannya bukan lagi sekadar seseorang yang membutuhkan bantuan. Ia adalah orang yang menemani ibunya di saat terakhir. Orang yang menjaga ibunya ketika ia tidak ada. Rasa terima kasih yang dalam bercampur dengan rasa bersalah yang tak terucap. Mbah Sumirah duduk dengan tangan bertaut. Kepalanya sedikit tertunduk. Ia tidak berani menatap Arga terlalu lama. Takut apa yang baru saja terungkap justru membawa jarak baru di antara mereka. Hatinya berdebar, menunggu reaksi yang tidak ia tahu seperti apa. Arga berdiri perlahan. Gerakannya tenang tanpa tergesa. Ia mengambil napas panjang, lalu berbicara dengan suara mantap namun lembut. Mbah, ikut saya pulang. Kalimat itu jatuh begitu saja, namun berat maknanya. Mbah Sumirah terperanjat. Ia mengangkat wajahnya cepat-cepat. Matanya membesar penuh keterkejutan. Tidak, Nak. Saya tidak bisa. Saya hanya pemulung. Saya tidak ingin merepotkan. Arga menggeleng pelan. Bukan merepotkan. Ini tanggung jawab saya. Ia berhenti sejenak. Memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibu saya dititipkan pada Mbah dulu. Sekarang, giliran saya menjaga Mbah. Kalimat itu membuat bahu Mbah Sumirah bergetar. Air mata kembali menggenang di matanya. Ia menggeleng lemah, namun tidak mampu berkata apa-apa. Dadanya terasa penuh oleh perasaan yang bercampur, antara haru, takut, dan tidak percaya. Arga melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya punya rumah, ada kamar kosong. Mbah bisa tinggal di sana. Tidak perlu memulung lagi. Tidak perlu bingung berbuka atau sahur. Mbah Sumirah menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Ia menggeleng lagi, lebih lemah dari sebelumnya. Nak, saya tidak pantas. Arga mendekat satu langkah. Tidak ada soal pantas atau tidak. Ini soal kemanusiaan. Ia memanggil pelayan dan meminta makanan dibungkus.
Ia juga meminta bantuan untuk memanggilkan kendaraan. Semua ia lakukan dengan tenang, seolah keputusan itu sudah lama menunggu untuk diambil. Di dalam hati Arga, tidak ada lagi keraguan. Keputusan itu bukan lahir dari emosi sesaat, melainkan dari kesadaran penuh. Ia tidak sedang menolong orang asing. Ia sedang menebus waktu, merawat luka, dan menghormati ibunya dengan cara yang paling nyata. Mbah Sumirah berdiri perlahan, dibantu oleh Arga. Karung besar yang sejak tadi berada di samping kursinya tampak semakin kontras dengan suasana restoran. Arga memandang karung itu sejenak, lalu mengangkatnya sendiri. Mbah tidak perlu membawa ini lagi. Kalimat itu membuat Mbah Sumirah menangis untuk pertama kalinya tanpa menahan diri. Isaknya pecah, bahunya bergetar hebat. Arga tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sampingnya, memberi ruang agar perasaan itu keluar dengan jujur. Malam itu, di bawah cahaya lampu restoran yang mulai dipadamkan satu persatu, keputusan besar telah diambil. Keputusan yang tidak hanya mengubah hidup Mbah Sumirah, tetapi juga mengembalikan bagian dari diri Arga yang selama ini hilang. Saat mereka melangkah meninggalkan restoran, udara malam terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Di dalam kendaraan yang membawa mereka pergi, Mbah Sumirah duduk terdiam, memeluk tas kecilnya erat-erat. Takut semua ini akan lenyap jika ia lengah. Arga menatap jalan di depan dengan wajah tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hampa meski sendirian di dalam mobil. Ada tujuan yang jelas di hatinya, ada makna yang nyata di langkahnya. Dan di tengah perjalanan itu, takdir yang selama ini terasa kejam perlahan menunjukkan sisi lain. Bahwa di balik kehilangan dan kesepian, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, jika seseorang berani mengambil keputusan yang benar. Mobil melaju pelan menembus jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu toko satu persatu padam, digantikan cahaya temaram dari rumah-rumah yang bersiap menyambut malam. Di dalam mobil, suasana hening. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang syarat rasa. Seperti dua hati yang sama-sama sedang menata ulang hidupnya. Mbah Sumirah duduk di kursi belakang. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Tangannya menggenggam tas kecil lusuh yang sejak tadi ia peluk erat, seolah takut semua ini akan menguap begitu saja. Matanya memandang keluar jendela, melihat pantulan lampu jalan yang bergerak perlahan. Pemandangan itu terasa asing, namun juga menenangkan. Arga sesekali melirik kaca spion. Ia melihat wajah Mbah Sumirah yang diterangi cahaya lampu. Wajah yang sama yang dulu menatap ibunya dengan kasih di hari-hari terakhir. Dadanya kembali terasa hangat. Ia tidak lagi merasa sendiri. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana namun bersih. Tidak besar, tidak mencolok, tetapi hangat. Arga turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Mbah Sumirah. Ia membantu perempuan tua itu turun dengan sabar, seolah setiap gerakan kecil adalah bentuk penghormatan. Mbah Sumirah berdiri terpaku sejenak di depan rumah itu. "Nak, ini rumahmu." Arga mengangguk. "Sekarang juga rumah Mbah." Kalimat itu membuat air mata kembali jatuh. Namun kali ini, air mata itu tidak terasa pahit. Mbah Sumirah melangkah masuk dengan ragu. Di dalam, rumah itu terasa hangat dan tenang. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kesederhanaan yang membuat dada terasa lapang. Arga mengantar Mbah Sumirah ke sebuah kamar kecil yang rapi. Tempat tidur bersih, selimut hangat, dan segelas air sudah disiapkan. Mbah Sumirah menyentuh ujung selimut itu pelan, seperti memastikan bahwa semua ini nyata. "Saya tidak pernah punya tempat seperti ini lagi," gumamnya lirih. Arga hanya tersenyum kecil. Ia menuju dapur, menyiapkan makanan yang tadi dibawa dari restoran. Ia menata piring dengan rapi, menuangkan air hangat, lalu memanggil Mbah Sumirah. Malam itu, Mbah Sumirah duduk di meja makan bukan sebagai tamu yang tak diinginkan, bukan sebagai peminta, tetapi sebagai manusia yang dihormati. Ia menatap makanan di depannya, lalu menengadahkan wajahnya sedikit. Bibirnya bergetar, dan air mata jatuh membasahi pipinya. "Allah, terima kasih." Doa itu keluar begitu saja,
Sederhana namun penuh syukur. Ia mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Bukan karena rasa makanan, tetapi karena hati yang akhirnya tenang. Arga duduk di seberangnya, memperhatikan dengan senyum tipis. Ia tidak merasa perlu berkata apa-apa. Pemandangan itu sudah lebih dari cukup. Di dalam dadanya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah makan, Mbah Sumirah menatap Arga dengan mata yang masih basah. "Nak, terima kasih sudah mengembalikan hidup saya." Arga menggeleng pelan. "Tidak, Mbah. Mbah yang mengembalikan hidup saya." Malam itu, Mbah Sumirah berbaring di tempat tidur yang hangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tidur di bawah langit terbuka. Tidak dengan perut kosong, dan tidak dengan rasa takut akan esok hari. Sebelum memejamkan mata, ia kembali berdoa. Kali ini dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Sementara itu, Arga berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap langit malam. Ia mengingat ibunya, dan untuk pertama kalinya, ingatan itu tidak lagi menyakitkan. Ia merasa, di suatu tempat, ibunya tersenyum melihatnya malam itu. Di rumah kecil itu, dua jiwa yang pernah tersesat, akhirnya menemukan tempatnya masing-masing. Berbuka puasa malam itu bukan hanya tentang mengakhiri lapar, tetapi tentang memulai hidup baru dengan hati yang penuh syukur.